Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update market cryptocurrency dan juga beberapa sentimen-sentimen negatif yang telah menyebabkan crash the market hari ini. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi untuk pembahasan kita kali ini kita akan mengusut dan juga mencari suatu informatif. Kira-kira faktor utama ataupun penyebab utama yang telah menyebabkan crash the market hari ini itu dari mana sumbernya? Yang jelas di sini ada beberapa informasi yang nantinya bakalan kita bahas dan ternyata bukan hanya terjadi di sektor industri cryptocurrency saja. Begitu juga ini pun terjadi di beberapa entitas yang lain seperti S&P 500 dan juga emas. Nah, jadi untuk sumber utamanya mungkin ini pun telah disebabkan juga karena dari Binance Connect ini telah resmi dimatikan per tanggal hari ini, yaitu tanggal 16 Agustus 2023. Selain itu pun terjadi juga hyperinflasi dari dua negara sekaligus, di mana ada negara Argentina dan juga negara Rusia. Mungkin itulah salah satu ataupun salah dua faktor yang telah menyebabkan crash the market hari ini dari beberapa entitas. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai kondisi market cryptocurrency hari ini. Melihat kondisi market cryptocurrency di hari ini tepat tanggal 16 Agustus 2023 memang sedang berdarah-darah. Walaupun dari volume secara global di industri cryptocurrency sedang terjadi kenaikan 25,42%, tetapi dari market cap industri cryptocurrency secara global sedang terjadi penurunan di atas 1%. Di sini pun kita bisa melihat untuk Bitcoin sedang terjadi penurunan 0,68%. Kecil memang penurunan dari Bitcoin, tetapi berdampak besar sekali terhadap beberapa altcoin. Untuk Ethereum hampir 1%, tetapi selebihnya mengalami penurunan di atas 3%, 4%, bahkan ada yang di atas 10%. Nah, jadi lebih kurangnya seperti ini untuk kondisi market cryptocurrency hari ini, memang semuanya sedang berdarah-darah. Tetapi untuk gua sendiri, gua tidak terlalu panik gitu ya dengan kondisi market cryptocurrency hari ini, karena tujuan gue itu untuk investasi jangka panjang. Mungkin gue bakalan take profit sekitar tahun 2024 pasca setelah halvingnya Bitcoin, atau mungkin di next bull run, tepatnya di tahun 2025. Tergantung kondisional juga gitu ya, apakah sudah mencapai all time high ataupun belum. Nanti di sana gue akan pertimbangkan sendiri. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu media Coindex.com yang telah mengangkat berita terjadinya hyperinflasi dari dua negara. Jadi di sini Bitcoin petrified, emas melemah saat rubel Rusia dan juga peso Argentina jatuh. Nah, jadi dua negara tersebut itu mata uangnya benar-benar jatuh, di mana ada Argentina dengan ARS-nya ataupun peso, dan juga dari mata uangnya Rusia yaitu rubel. Dan gua rasa ini adalah salah satu penyebab utama terjadinya crash the market dari industri cryptocurrency. Dan kecelakaan terbaru dalam rubel dan juga peso menunjukkan celah di pasar global. Menurut seorang pengamat, tetap saja safe haven yang dianggap aman seperti Bitcoin dan juga emas tetap berada di bawah tekanan. Ya, jadi sangat jelas sekali dengan penyebab seperti ini. Ini menyebabkan beberapa entitas dalam tahap tekanan ke bawah. Jadi bukan hanya sekedar di industri cryptocurrency saja yang mendapatkan dampak begitu besar, termasuk dari aset-aset komoditi yang lain pun itu mengalami hal yang sama dengan kejadiannya hyperinflasi dari dua negara sekaligus. Tempat berlindung yang telah dianggap aman seperti Bitcoin ataupun BTC dan juga emas ataupun gold berjuang untuk mendapatkan daya tarik terbaik, bahkan ketika tanda-tanda keretakan di pasar global mulai muncul dalam bentuk volatilitas mata uang fiat negara-negara yang tertekan. Ya, jadi memang sangat luar biasa sekali ini dampaknya mencuat kemana-mana, bahkan secara global ini sama-sama mendapatkan dampak yang begitu negatif. Walaupun memang digadang-gadang bahwa Bitcoin ini adalah salah satu aset yang dianggap sebagai lindung nilai ataupun lindung kekayaan para orang-orang besar. Namun ternyata dengan kejadian seperti ini, Bitcoin pun mampu tertekan. Walaupun Bitcoin tidak tertekan secara signifikan, dampaknya terhadap beberapa altcoin. Kalian baru pun bisa menyaksikannya sendiri bahwa dari beberapa altcoin mengalami penurunan di atas 4%, 5%, bahkan lebih dari 10%. Termasuk dari aset komoditi seperti gold ataupun emas, ini pun masih tetap berjuang untuk bisa mendapatkan daya tariknya kembali terhadap adanya suatu tekanan seperti ini. Dan pada hari Senin, rubel Rusia ataupun RUB
terdepresiasi menjadi 102 untuk dolar Amerika Serikat, mencapai level terendah sejak Maret 2022. Penurunan tersebut membuat kerugian kumulatif year to date menjadi 33%. Menyoroti kecemasan investor yang semakin meningkat tentang berkurangnya pendapatan energi Kremlin dan juga memaksa bank sentral menaikkan suku bunga menjadi 12% dari 8,5%. Dan langkah darurat, sementara itu Argentina mendevaluasi peso ataupun ARS yang sudah lemah sebesar 18%, menurunkannya menjadi 350 per dolar dibandingkan dengan 287 per dolar Jumat lalu. Peso turun 98% tahun ini. Nah, jadi di sini untuk yang pertama, mata uang dari negara Rusia yaitu rubel ternyata telah mengalami penurunan 33%, bahkan kali ini 102 rubel sama dengan 1 US dollar ya. Itu adalah merupakan salah satu pencapaian level terendah sejak bulan Maret 2022. Dan bahkan dari segi bank sentral di negara Rusia mau tidak mau harus menaikkan suku bunga yang awalnya 8,5% menjadi 12%. Tetapi langkah gila yang telah dilakukan dari salah satu negara tersebut adalah Argentina. Jadi kali ini ya, untuk negara Argentina mata uangnya yaitu peso, perbandingan dengan US dollar benar-benar melemah sekali. Sekarang 350 peso sama dengan 1 US dollar. Sementara pada hari Jumat kemarin masih di kisaran 287 peso per 1 US dollar. Dan kali ini peso sendiri telah dinyatakan turun menjadi 98%. Dan bahkan salah satu perbankan ataupun bank sentral di negara Argentina mau tidak mau harus menaikkan suku bunga sekitar 21%. Yang awalnya 97% dinaikkan menjadi 113%. Itu sungguh-sungguh luar biasa sekali dan telah menyebabkan crash the market baik dari aset cryptocurrency ataupun beberapa entitas-entitas yang lain. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini ada salah satu akun yang bernamakan The Kobeissi Letter yang telah mengangkat berita dari sektor sebelah, yaitu S&P 500 ternyata telah berhasil kehilangan 850 miliar US dollar. Wow. Jadi dibandingkan dengan crash the market sektor industri cryptocurrency, S&P 500 lebih tertekan lagi ya. Jadi memang kehilangannya sangat banyak sekali dari segi market cap dari sektor S&P 500. Jadi di sini untuk S&P 500 kini telah kehilangan kapitalisasi pasar sebesar 850 miliar dolar sejak JP Morgan mengatakan mereka tidak lagi mengharapkan resesi. Baru 10 hari sejak JP Morgan mengumumkan pandangan baru mereka. Apakah ini suatu kebetulan ataupun tidak? Nah, jadi ternyata sekitar 10 hari yang lalu JP Morgan sendiri telah memberikan suatu pandangannya sendiri bahwa sekarang JP Morgan tidak lagi mengharapkan terjadinya resesi. Dan dengan ditambahnya kejadian baru-baru ini yang terjadi di negara Rusia dan juga Argentina, mungkin itu adalah salah satu penyebab utama kehilangan market cap sekitar 850 miliar dolar dari salah satu sektor sebelah yaitu S&P 500. Dan untuk informasi yang terakhir, di mana di sini pun ada salah satu media Cointelegraph.com yang telah membagikan suatu informasi dari salah satu bursa terbesar dunia yang mau tidak mau harus mematikan fitur fiat to crypto. Jadi mungkin ini pun salah satu penyebab utama juga gitu yang telah menyebabkan crash the market hari ini. Jadi di sini breaking, Binance Connect dimatikan pada tanggal 16 Agustus. Jadi memang tepat hari ini Binance Connect ini telah dimatikan. Seorang juru bicara telah mengatakan langkah itu dilakukan sebagai tanggapan atas perubahan pasar dan juga kebutuhan pengguna. Nah, jadi sebetulnya bukan hanya dari segi perubahan market saja ataupun kebutuhan dari para usernya. Menurut gua, Binance Connect telah dimatikan ini karena adanya suatu perubahan peraturan-peraturan perundang-undangan di berbagai negara ya, bukan hanya untuk di negara Amerika Serikat saja, begitu juga di negara Inggris, Jerman, Australia, dan beberapa negara-negara yang lain. Binance Connect lengan kripto jual beli yang telah diatur dari bursa Binance akan ditutup pada tanggal 16 Agustus. Cointelegraph telah mengonfirmasi pada tanggal 15 Agustus melalui email dengan juru bicara Binance. Pada hari yang sama, bursa terdesentralisasi berbasis BNB, yaitu Biswap, men-tweet bahwa Binance telah membuat keputusan sulit untuk menonaktifkan Binance Connect pada tanggal 15 Agustus karena penyedianya menutup layanan pembayaran kartu pendukung. Dan juru bicara Binance telah menyatakan, jadi di Binance kami meninjau produk dan juga layanan kami secara berkala untuk memastikan bahwa sumber daya kami terus difokuskan pada upaya inti yang sejalan dengan strategi jangka panjang kami.
Dalam 6 tahun terakhir, Binance telah berkembang dari pertukaran menjadi ekosistem blockchain global dengan berbagai lini bisnis. Kami secara konsisten mengadaptasikan dan juga memodifikasi pendekatan bisnis kami sebagai respons terhadap perubahan pasar dan juga kebutuhan pengguna. Nah, jadi di sini pihak dari Cointelegraph sendiri langsung mengirimkan email ataupun pesan melalui email terhadap salah satu juru bicara dari bursa Binance pada tanggal 15 kemarin. Dan ternyata di saat hari yang sama, dari beberapa juru bicara Binance yang telah dihubungi oleh pihak Cointelegraph langsung membalasnya dengan jawaban-jawaban seperti ini. Jadi walaupun agak sedikit sulit untuk memutuskan dengan harusnya menonaktifkan dari Binance Connect ini, ternyata ini mau tidak mau harus dilakukan oleh pihak Binance. Ya, dan selain itu pun yang telah disampaikan oleh salah seorang juru bicara dari bursa Binance lebih kurangnya seperti ini ya. Jadi Binance kami telah meninjau secara menyeluruh baik dari segi bisnisnya, fitur-fiturnya, program dan sebagainya. Jadi mau tidak mau kali ini memang harus ditutup untuk Binance Connect ini. Jadi untuk Binance Connect ini lebih kurangnya seperti fitur deposit via to crypto baik menggunakan kartu kredit seperti Visa Card ataupun Mastercard. Jadi kali ini untuk di bursa Binance sendiri mungkin sudah tidak ada gitu ya untuk deposit menggunakan via to crypto langsung. Mungkin untuk layanan peer-to-peer di bursa Binance masih tetap tersedia, tetapi untuk via to crypto langsung itu telah ditiadakan per hari ini tepat di tanggal 16 Agustus. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.